Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Baik, kita akan coba cek ya untuk energi kamu, percintaan kamu, ataupun apapun ya tentang diri kamu ya. Nah, teman-temanku, ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Queen of Swords. Aku melihat beberapa dari kamu memiliki power ataupun sangat bergairah gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang menjadi visi dan misi kamu dalam hidup saat ini ya. Dimana saat ini kamu sudah mulai bangkit, kamu sudah bisa mulai melepaskan energi-energi negatif ya. Kamu sudah bisa move on dari kesedihan, dari kekecewaan ya. Di sini pikiran kamu itu sebenarnya kayak merasa ya khawatir, kamu merasa tidak mampu ya. Tetapi kenyataannya kamu bisa bertindak lebih tinggi lagi gitu ya, lebih leluasa lagi untuk bisa menciptakan sebuah kehidupan yang mungkin layak menurut kamu, ya. Di mana saat ini kamu ingin banyak orang-orang melihat keberadaan kamu, di mana kamu menginginkan juga banyak orang-orang yang menyukai kamu dan mencintai kamu dengan tulus. Karena selama ini kamu sudah capek, ya, berada di lingkungan toksik, berada di sebuah drama yang melelahkan begitu ya. Saat ini kamu benar-benar sangat proaktif gitu ya untuk bisa mewujudkan segala sesuatu yang intinya ada visi dan misi kamu yang harus benar-benar direalisasikan. Itu tujuan kamu saat ini. Di mana saat ini kamu menginginkan banyak orang yang akan memprioritaskan kamu, banyak orang yang akan menghargai kamu, banyak orang yang mungkin mencintai kamu dengan tulus. Karena sudah capek ya, bermain dengan orang-orang yang penuh drama, bermain dengan orang-orang yang manipulatif ataupun toksik di sini. Ya, saatnya. Memang selama ini kamu cuek sih, kamu acuh tak acuh, kamu masa bodoh dengan orang-orang seperti itu. Karena kamu nggak mau ambil pusing, ya. Kamu nggak mau berpikir yang enggak-enggak. Tapi memang terkadang kenyataannya itu membuat kita capek, lelah. Ya mau tidak mau kita harus benar-benar untuk mengakhiri ya sebuah energi negatif itu. Dengan cara apa? Menarik diri dari hubungan yang toksik, ya. Membatasi diri kamu dengan hal-hal yang negatif, ya. Sekarang bagaimana cara menata kembali hidup kamu ke depan? Bagaimana cara untuk membuktikan kepada dunia kalau kamu adalah orang yang layak untuk dicintai, untuk dihargai, untuk diprioritaskan begitu. Ya. The High Priestess, aku juga melihat kamu orang yang selalu belajar, ya mungkin ada kegagalan yang kamu rasakan, ada kegagalan yang kamu miliki ya, tapi kamu tidak pernah menyerah ya. Kamu menganggap kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran bagi kamu ya. Karena di sini aku melihat jiwa spiritualitas kamu itu sungguh cukup baik gitu loh. Ya, kamu benar-benar memperkuat religius kamu sehingga pada akhirnya ya kamu merasakan apa yang datang kepada kamu itu adalah kehendak dari Tuhan. Jadi kamu membuat hidup kamu se-enjoy mungkin saat ini. Ya, saat ini mungkin jika ada orang yang iri sama kamu, jika ada orang yang mungkin tidak menyukai kamu, bahkan ada yang ingin menghancurkan hidup kamu, mungkin hubungan kamu dengan seseorang atau pekerjaannya kamu tidak akan memikirkan hal itu, tapi kamu tetap waspada. Ya, kamu tidak akan membalas apapun yang mereka lakukan terhadap kamu dengan seperti apa yang mereka lakukan, enggak. Bahkan kamu melakukan hal-hal yang baik terhadap mereka. Nah, tujuan kamu apa? Ingin agar mereka merubah dirinya, merubah sikapnya, merubah mindsetnya, sehingga menjadi orang yang lebih sangat positif dan baik begitu. Ya. Jadi ini yang kamu lakukan saat ini. Agar apa? Agar derajat hidup kamu itu benar-benar meningkat. Karena selama ini mungkin ya
keberadaan kamu di mata orang-orang itu nggak ada apa-apanya. Apalagi jika kamu yang tidak punya pekerjaan. Jika kamu mungkin tidak menonjolkan kualitas diri kamu, sehingga banyak orang yang meremehkan kamu. Banyak orang yang mungkin tidak tidak mengakui gitu loh keberadaan kamu. Jadi sekarang kamu benar-benar ingin menunjukkan kepada dunia kalau kamu itu orang yang berpotensi atau berkualitas ya, dan orang yang bernilai. Oke. Apalagi di sini aku juga melihat kamu itu adalah seseorang yang benar-benar pekerja keras, hard work pays ya. Ada hasil yang memang terbayarkan dari hasil kerja keras kamu, dari usaha yang kamu lakukan. Jadi itu yang kamu lakukan. Kamu benar-benar kayak fight untuk menuju sebuah visi dan misi kamu. Kamu harus benar-benar kayak, "Oh, aku harus bisa berhasil nih." Ya, aku harus bisa mewujudkan impian aku agar orang-orang yang tadinya mungkin tidak menghargai kamu sekarang berbalik menghargai kamu. Yang tadinya mungkin membenci kamu sekarang mungkin mencintai kamu gitu loh. Itu yang kamu cari. Apalagi sekarang mungkin kamu yang sudah punya jabatan, ada hasil yang terbayarkan dari kerja keras kamu. Di mana mungkin di lingkungan pekerjaan, banyak orang-orang yang menganggap rendah kamu, menganggap kamu tidak punya apa-apa, menganggap kamu mungkin orang yang tidak apa ya, tidak dibutuhkan gitu ya. Ternyata mungkin atasan kamu membutuhkan kamu, perusahaan mungkin memprioritaskan kamu untuk naik jabatan. Ya mungkin dengan begitu banyak orang-orang yang tidak menyukai kamu. Tapi itulah kamu berusaha untuk menunjukkan sepositif mungkin. Apa yang kamu lakukan bisa berdampak positif juga terhadap orang-orang yang mungkin melihat ataupun yang dekat bersama dengan kamu, ya. Jadi ini prioritas kamu sebenarnya. Agar mereka-mereka yang mungkin bersifat yang mungkin punya hati yang tidak baik itu bisa merubah sikap, sifat, tingkah lakunya, perbuatannya gitu loh, ya. Namanya kita manusia terkadang sulit ya saat kita berbuat baik, itu banyak cemeehan gitu ya, banyak mungkin, apa ya, suara-suara yang sumbangnya kita dengar, tapi biarkan aja, ya. Kita tetap fokus kepada apa yang kita, lakukan atau apa yang kita tujukan di sini. Mungkin tujuan kamu, prioritas kamu yaitu mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan gitu ya. Jadi kamu fokus saja, ya. Karena sekarang saatnya kamu mewujudkan segala impian kamu. Sudah cukup di masa lalu kamu mungkin sering ditindas atau sering dibully begitu ya. Saatnya kamu saat ini benar-benar menunjukkan kalau kamu itu tidak layak lagi untuk dibully atau ditindas gitu loh. Saatnya sekarang ini kamu eee, apa ya, kayak layak untuk dicintai. Oke? Ini the Ten of Swords. Nah, ini juga tergambar terkadang kamu juga merasa hidup kamu itu kayak berat ya. Kamu menjalani cukup berat, tetapi kamu berusaha untuk enjoy. Kamu berusaha untuk tenang. Kamu berusaha untuk tidak terlihat ada masalah. Itu hebatnya kamu. Kamu selalu bertahan di setiap kondisi di sini, ya. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu pada akhirnya akan bisa melepaskan semua rasa sakit ini. Ya dengan cara apa? Ya mungkin kamu lebih kepada surrender, kamu lebih meningkatkan, hal-hal baik yang kamu lakukan. Mungkin ibadah kamu perbaiki, perjalanan religi kamu itu kamu tingkatkan, sehingga akhirnya semua beban, semua masalah yang kamu hadapi itu dengan mudah kamu selesaikan, ya. Tidak semata-mata ya menunggu keajaiban enggak, tapi ada usaha yang kamu lakukan di sini, oke. Di sini ada Five of Cup. Aku melihat beberapa dari kamu itu pernah mengalami trauma. Ini ada trauma, ya. Fokus kamu ini, kamu kehilangan fokus, ya, ini. Dan kamu merasakan tidak ada perubahan dalam hidup kamu. Di situ kamu mulai merenung. Di situ kamu muncul ya ide-ide kreatif kamu ya. Kamu merasakan ada sebuah energi besar yang tiba-tiba muncul sehingga membuat kamu bergairah, bersemangat ya untuk melakukan perubahan ini. Ya, diawali mungkin dari dalam diri kamu sendiri, diawali mungkin dengan merubah mindset kamu, ya. Di situ akhirnya perlahan-perlahan hidup kamu mungkin akan tampak berubah, ya. Ini ada the Fool, ada new beginning, fase baru akan segera kamu lewati. Saat ini itu sudah dimulai, ya. Mulailah kamu menata kembali hidup kamu, sehingga nantinya di masa depan kamu tinggal menikmati hasil dari perjuangan kamu selama ini. Ya, tidak ada ya intinya tidak ada, usaha yang mengkhianati hasil gitu ya. Jadi, kamu itu benar-benar harus berjuang di sini. Jangan sampai kamu itu kayak, udah capek, udah lelah," gitu ya, "aku udah pengen menyerah." Nah jangan. Tapi aku yakin kamu adalah orang yang bisa bertahan di semua kondisi.
Apalagi kamu ini adalah orang yang banyak disukai, apalagi oleh lawan jenis. Di situ kamu ingin menunjukkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang layak untuk mereka cintai. Ya, kita akan coba lihat di sini. Ada kata-kata motivasi untuk kamu. Kita akan coba baca seperti apa, ya, sehingga kita bisa terinspirasi atau termotivasi ya dari kata-kata yang kita dengar ini. Istirahat dulu sejenak, besok kita kerja keras lagi. Ya, perlu itu. Saat kita capek, ya kita harus benar-benar kayak apa ya, kayak berhenti dulu, terus istirahat dulu. Ya kalau ngantuk ya tidur dulu gitu ya. Jadi tidak bisa kita paksakan. Tapi ingat, hari esok masih menunggu untuk kita terus berjuang lagi. Oke? Jadi ini, karena kalau kita paksakan di saat keadaan kita capek, lelah, itu tidak akan bisa menghasilkan ya sesuatu hal yang baik. Justru bahkan akan berantakan. Nah, jadi perlu ya, jangan dipaksakan. Bahkan kalau kamu udah ingin menyerah, coba surrender kepada Tuhan. Ya. Jika kita tidak bisa mencintai diri sendiri, terus siapa yang mau dan bakal mencintai diri kita? Berharap sama orang lain tidak akan mencintai kita. Orang lain menyukai kita jika kita punya uang. Ya, jika kita merasa diuntungkan, ya, dia mengambil keuntungan dari kita, ya. Tapi saat kita sudah tidak punya apa-apa, maka kita tidak akan diprioritaskan. Itulah. Jadi sekarang cinta diri kamu, ya buatlah diri kamu sebahagia mungkin, buat diri kamu sehebat mungkin, intinya diri kamu itu harus bernilai, ya. Nah, jadi ini yang terbaca. Ketika kamu ingin menyerah, kamu ingat lagi, kamu punya yang maha kaya, maha hebat, maha tahu, dan kamu bebas meminta apapun. Ya, benar banget, kamu punya Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menciptakan skenario untuk kita semua ini Tuhan, gitu loh. Kita hanya menjalankan skenario yang Tuhan berikan. Bagaimanakah kita bisa memerankan peran kita dengan baik? Nah, itu yang terpenting. Jangan sampai kita menyerah dengan peran yang kita lakoni, gitu ya. Karena kita udah ada porsinya, ya. Jadi benar-benar Tuhan akan selalu ada buat kita. Saat kita diberikan masalah, arti kata Tuhan tahu kita mampu untuk menerimanya dan menyelesaikannya, ya. Dan yakinkan diri kamu bahwa setelah masalah yang ada, pasti akan ada sebuah hikmah yang bisa kita petik di situ, ya. Saat kita dapat masalah, jangan salahin kejadian, keadaan, teman, apalagi sampai salahin Tuhan. Kalau dapat masalah, jangan katakan, kok masalahnya datang terus ya? Tapi coba katakan, tenang saja, saya dapat membuatnya jadi lebih baik. Itu yang harus kita rubah mindset kita, pikiran kita. Jadi kalau ada masalah jangan merasa kayak meratapi. Jangan menyalahkan, ini gara-gara kamu nih. Wah, ini gara-gara lu sih gitu ya. Terus ini gara-gara siapa gitu ya, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak sayang sama aku. Jangan sampai seperti itu. Ya. Karena arti kata yang aku katakan tadi, Tuhan sayang sama kamu. Kenapa Tuhan berikan masalah kepada kamu? Agar kamu menjadi orang yang kuat. Agar kamu menjadi orang yang benar-benar tidak rapuh di saat masalah datang kepada kamu. Ya. Kalau ada masalah lebih baik hadapi dengan elegan. Kalaupun harus lari dari kenyataan sejenak, itu nggak apa-apa, asal tahu jalan pulang. Intinya ya, semua masalah benar-benar harus kita selesaikan. Tidak bisa kita hilangkan, kita tinggalkan begitu saja. Ya. Kejar dia semampu kamu. Kalau lelah, coba berhenti sejenak. Kalau dia merasa ada yang berkurang dari hidupnya, itu artinya dia sedang kehilangan dirimu. Ya. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang kamu manifestkan, terus kamu tidak tahu nih dia suka atau tidak sama kamu, berjuanglah terlebih dahulu. Tapi di saat kamu benar-benar kayak, oh kayaknya nggak ada harapan nih, aku sudah berusaha, aku sudah memperjuangkan, tapi nggak ada hasil. Ya stop, tarik diri kamu dari hubungan itu. Sekarang fokus kepada diri kamu, karena yakinlah suatu saat nanti seseorang yang terbaik mungkin akan datang. Ya, bahkan sekalipun dia gitu loh, dia akan datang. Oke? Karena cita sejati itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Perlu sebuah tantangan ya. Tapi semoga semua tantangan itu bisa kita lewati. Kita akan coba ambil 3 kartu. Bagaimana cerita ending dari kisah kamu saat ini?
wishes fulfilled. Dan aku melihat ya, merasakan banyak harapan-harapan kamu ini mungkin akan terkabulkan, ya. Nah, di sini aku juga melihat di saat kamu benar-benar kayak butuh seseorang atau butuh mendengar, dengarlah mungkin nasihat dari orang, motivasi-motivasi dari YouTube gitu ya, atau bahkan dari reader tarot, perlu kamu mendengarkan. Ambil pesan positif di situ. Sehingga nantinya itu akan memberikan sebuah kekuatan kepada kamu yang bisa merubah mindset pikiran kamu ke arah yang positif ya. Ini dia. Jadi ini ada pesan dari semesta buat kamu. Nah, ini juga ada forgiveness heal, di mana kamu harus benar-benar bisa healing, memaafkan. Jika ada orang yang bersalah sama kamu, ya udah kamu maafkan. Walaupun kamu tidak secara langsung memberikan maaf, cukup dalam hati itu sudah dianggap kamu sudah memaafkan dia. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Sehingga itu akan membuat hidup kita akan mudah jalannya ke depan, ya. Tapi jika kamu yang punya salah kepada seseorang, beranilah untuk meminta maaf. Oke? Karena semua itu akan terjawabkan. Ada yang akan membantu kamu. Ini ada S for head. Malaikat mungkin, Tuhan mungkin ya, penjaga kamu yang selalu menuntun kamu. Sehingga akhirnya kamu itu seolah-olah kayak dilindungi dari hal-hal yang buruk. Dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang iri sama kamu ya. Jadi kamu akan dijauhi dari hal itu karena dia menjaga kamu di sini. Karena kebaikan-kebaikan kamu lah sehingga membuat kamu itu benar-benar kayak terprotek gitu loh. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.